listening Lady Radio from Zero to Hero. Ayo ikuti penelusuran kain se-Nusantara yang bakal kita telisik hingga ke berbagai pelosok. Makanya dengerin di Telisik Kain. Di tepi sungai berkayu sampan, mencari ikan di seberang hulu. Sebelum helat acara dimulakan, kami sampaikan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat hadir dalam acara Telisik Kain yang membahas tentang kain warisan Nusantara. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga mendapat syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Atas nama Ketua Dekranasda Provinsi Riau, kami menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan yang ditaja oleh adik-adik mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Telkom University untuk mencintai produk-produk kain Nusantara. Mari kita jaga dan lestarikan kain-kain peninggalan nenek moyang kita yang sangat indah, dan juga di dalam kain tersebut ada cerita yang tertuang. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang berbahagia, Provinsi Riau juga memiliki kain tenun Nusantara yang sudah sangat terkenal, yaitu kain tenun Riau yang sudah masuk warisan budaya tak benda, yaitu kain tenun Riau yang berasal dari Kabupaten Siak. Tak hanya itu, Provinsi Riau juga sudah memproduksi batik yang dibuat oleh kabupaten kota seperti misalnya batik Tabir, batik Siak, batik Bono, batik Candi Muara Takus, dan batik dari kabupaten lainnya. Batik dari Provinsi Riau memiliki keunikan karena warna-warnanya yang cukup berani, yang diambil dari warna Selembayung Riau. Akhirnya sebelum menutup sambutan ini, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik yang ingin menjadi pelopor terhadap berkembangnya kain-kain tradisional. Semoga dengan adanya program Telisik Kain ini dapat menjadikan para generasi muda menjadi pelopor, serta dapat mempromosikan kain tenun dan batik Nusantara, khususnya Provinsi Riau dalam kehidupan sehari-hari dengan bangga memakai produk-produk Indonesia. Semoga adik-adik mendapat ilmu dari batik dan tenun Provinsi Riau. Telisik kain, ada cerita. Sebelum menutup sambutan ini, kami tutup dengan sebaik pantun. Anak dara membeli patin, patin dimasak untuk keluarga. Selamat mengikuti program Telisik Kain. Semoga menambah kecintaan terhadap kain Nusantara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready Radio from Zero to Hero. Halo Sobat Ready. Balik lagi sama gue Fasya Dan gue Dea. yang pastinya sebelum kita membahas tentang Telisik Kain lah ya, ada sambutan dulu ya dari siapa barusan ada sambutan dan kita mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Haja Adrias Arianto selaku Ibu Gubernur Provinsi Riau dan juga Ketua Dekranasda Provinsi Riau. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Oke, jadi episode kali ini kita mau ngapain, Syah? Nah, sebelum kita mulai membahas lebih lanjut lah ya tentang apa ini, sebelumnya kita tuh bahas apa aja deh? Sebelumnya kita ngebahas tentang suku Deli pernah. Suku Deli. Iya, jenis-jenis kainnya kayak apa ya? Iya, bener juga. Yang paling gong di itu aku paling inget apa? Tabuik. Iya, Gimana ngomongnya? Tabuik. Harus ke atas ya, iya, tabuik betul banget. Itu lucu banget sih kemarin di episode kemarin. Terus juga kita ngomongin soal kain tenun yang iya. perkembangan sejarahnya Kerajaan Mataram kan. Kita ngebahas itu semua juga. Terus kita sekarang mau fokus kemana nih, kira-kira ngebahas apa nih? Nah Sobat Ready, kita di episode kali ini di Telisik Kain ingin membahas tentang seputar kain tenun dengan kaitannya yang khususnya di daerah mana? Riau ya? Iya, Riau, batik Melayu ya, itu biasanya disebutnya batik Melayu yang ada di Provinsi Riau. Kalau boleh tahu, boleh dijelasin dikit nggak sih Syah, kayak
tentang batik Melayu di Provinsi Riau ini kayak gimana? Nah Sobat Ready, Riau ini nih telah menjadi salah satu ya provinsi dengan kebudayaan yang beragam, yang terkhususnya budaya Melayu juga dia, yang juga menyimpan berbagai sejarah yang terkandung di dalamnya gitu deh. Jadi banyak kain yang ada dari berbagai masa di Riau ini telah berkembang di batik Riau ini dengan corak-corak baru yang khususnya dari karya anak bangsa sendiri loh deh. Oh, jadi emang ada banyak batik-batik di Riau yang juga ada ciri khasnya kayak gitu ya. Karya anak bangsa semua. Oke deh, kalau gitu mungkin boleh deh kayaknya gue ngejelasin soal motif yang ada di batik Riau ini dengan corak-corak barunya. Dan ini juga salah satu karya anak bangsa ya. Karya anak bangsa. Betul banget. Oke, kalau gitu yang pertama ada namanya batik Kabupaten Kuantan Singingi. Ini tuh batik yang ada di kabupaten ini tuh merupakan batik yang bermotif batik khas Takuluak Barembai. Jadi dia punya khasnya sendiri nih. Selain itu juga ada ini nggak sih batik Kabupaten Kampar yang motif khasnya itu Sobat Ready berbentuk candi muara takus. Nah itu dia. Terus habis itu yang ketiga ada batik Kabupaten Siak dengan motif khas Istana Siak. Nah jangan lupa juga Sobat Ready, di sini juga ada batik Kota Pekanbaru dengan motif khasnya riak kuntum di atas awan. Waduh menarik tuh ya. Nama-namanya unik-unik ya. Unik-unik banget. Nah terus habis itu juga ada batik Kabupaten Pelalawan dengan motif khas Ombak Bono. Penasaran deh gue jadi Ombak Bono kayak gimana ya? Ombak Bono, mungkin ada khasnya sendiri ada kali ya di Riau ya. Betul banget. Terus juga ya Sobat Ready, ada batik Kabupaten Indragiri Hulu dengan motif khasnya itu bunga seroja. Tahu nggak bunga seroja kayak apa tuh? Aduh, jujur gak tahu deh. Nah, Sobat Ready bisa cari searching ya di Google kayak apa sih motif khas batik seroja itu. Oke, terus habis itu yang ketujuh ada juga batik Kabupaten Indragiri Hilir dengan motif khas pohon kelapa. Ini jarang ya ada batik motif khas pohon kelapa loh Sobat Ready. Kayaknya ini bener-bener flora and fauna banget ya. Ala natural ya. Iya. Terus ada apa lagi nih Syah? Ada juga batik Kabupaten Rokan Hilir yang motif khasnya ikan loh Sobat Ready. Lucu sih, unik banget sih itu. Ya? Oke, kalau gitu last but not least ada batik Kabupaten Bangkalis dengan motif khas ikan lomek gitu. Mostly ternyata dari batik Kabupaten Riau ini sendiri flora and fauna banget. Berarti mereka tuh pengen nunjukin kayak ciri khas flora dan fauna yang sebenarnya ada di Kabupaten Riau tuh kayak gimana. Ya, bener banget. Oke deh, kalau gitu Sobat Ready stay tune terus karena kita bakal bahas di segmen selanjutnya tentang apa nih ya. Tapi yang pasti kita nggak ngasih tahu sekarang. Kita kasih pokoknya nanti ada tamu spesial. Betul banget. Sobat Ready. Oke deh, kalau gitu stay tune Sobat Ready. Telisik kain, ada cerita. Hai Sobat Halo Ready. Sobat Ready. Balik lagi sama gue Fasya. Iya, balik lagi sama gue Dea. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Syah? Tadi kan kita udah ada opening kan. Sekarang nih kayaknya agak beda lah nih. Kita ada special guest nih yang ada pastinya special berkaitan guest sama kain batik dan seputar kain batik. Bener Kira-kira apa nih banget. Sobat Ready? Oke, langsung aja ya buat Sobat Ready. Ini kita mau kenalin salah satu owner batik Batik Muara Takus Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Ibu Lasvita Siahan. Halo Ibu. Selamat sore ya. Iya. Selamat sore. Di sini kita sore ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi sore atau gimana Ibu? Posisi di mana sekarang Ibu Lasvita? Sisi di rumah. Lagi di rumah. Oke. Iya. Kalau gitu langsung aja ya Bu, Iya. kita mau ngajuin beberapa Iya, pertanyaan. Silahkan ya. Nih Bu, aku tuh mau tanya nih untuk Ibu sendiri nih gimana sih bisa menciptakan usaha di bidang batik? Awalnya tuh asal usulnya kayak gimana Ibu Lasvita kalau boleh tahu? Ya, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya ceritakan dari awal saya memulai Batik Muara Takus ini ya, yaitu karena saya pengurus dari Dekranasda Kabupaten Kampar. Jadi saya sering ke Jawa itu sering jalan-jalan dan waktu itulah saya melihat potensinya karena kami di Kabupaten Kampar waktu itu belum ada memulai batik. Nah itulah saya untuk menghimbau kepada
anak-anak yang mau bergabung dengan saya, silahkan bergabung dengan saya. Itulah kami memulai dengan yang sangat suka duka. Alhamdulillah sekarang batik Oma itu sudah sampai ke luar provinsi, baju-baju seragam di Riau pada umumnya di Kabupaten Kampar sudah nggak asing lagi gitu. Keren banget ya, udah sampai keluar Jadi provinsi memang loh. memulainya dengan suka duka yang sangat prihatin sekali, yang nggak ngerti apa-apa dengan peralatan batik yang minim, dengan dan sama-sama belajar dengan pengrajin batik yang ada yang mau bergabung dengan Oma di sini. Ya alhamdulillah udah 5 tahun saya ini berdiri, masih awal mulainya saya memulai batik itu sampai hari ini masih bergabung dengan saya. Itulah awalnya saya memang sangat memulainya. jarang atau memang belum ada Ibu yang meneruskan seperti ini di tempat kampung Ibu Lasmita? Belum ada. Belum Belum ada. Saya memulai dari nol. Dan saya mengangkat daerah Kabupaten Kampar. Oke deh, kalau Kampar gitu ini supaya lebih dikenal. Oke, kalau gitu Ibu maaf aku boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, aku mau dong coba Ibu Lasmita sendiri ceritain ke kita tentang budaya kain batik ataupun tenun di Provinsi Riau termasuk juga Kabupaten Kampernya sendiri. Jadi kayak budayanya tuh apa sih Bu dari kain batik khas ya, kayak lebih ke ciri khas budayanya. Ciri khas budayanya di sini kan motif-motif yang ada di daerah itulah kita kembangkan dengan tenun. Karena di sini kan ada 2 produk saya itu ada tenun, batik. Jadi itulah yang saya kembangkan karena selama ini kita di Kampar ini pemerintah daerah kurang mengangkat produk-produk dari pengrajin tersebut. Nah, untuk itulah tergugah hati saya bagaimana mereka ini supaya lebih dikenal. Oke, berarti emang Ibu ini itulah motivasi saya untuk mengangkat ini. Alhamdulillah setelah saya mulai produk ini, pemerintah setempat pun sekarang sangat mendukung saya. Alhamdulillah karena tengok kemajuan dan produk kita sudah layak dibawa ke luar kota lah. Oke, ngomong-ngomong soal kain batik, produknya dari Ibu Lasmita ini sendiri tuh, pembuatan kain batik Muara Takus Kabupaten Kampar ini tuh seperti apa sih Bu? Bagaimana prosesnya? Penasaran aku, buat Sobat Ready juga mungkin kalau penasaran, kayak gimana sih Bu cara pembuatannya itu ada tulis, ada cap, macam-macam gitu pembuatannya ya, dengan pewarnaan sesuai dengan selera konsumen. Yang kita ikuti selera konsumen dan kualitas. Karena pertama-tama itu kami membuat memang banyak yang luntur. Jadi tambah lama tambah kami belajar, ya alhamdulillah batik kita itu kualitasnya sudah bagus dengan berbagai 4 jenis bahan kain. Ada merek kain katun, bahan dasarnya itu ada dari dobi, ada dari viskos, ada dari kain 675 yang seperti yang mengkilat, ada katun premis. Jadi bermacam-macam, ada 4 dasar kain yang kami pakai. Ada katun halus, ada katun biasa, ada katun dobi, ada viskos itu. Banyak ya, pembuatannya juga berarti beragam ya, apalagi bener banget. Oke deh, kalau gitu mungkin ini 3 pertanyaan di awal. Terima kasih banyak Ibu Lasmita. Buat Sobat Ready yang penasaran lagi mungkin nanti bisa dengerin Iya, betul banget. Stay itu terus ya Sobat Ready. Warna-warna, karena warna di Jawa itu kan warnanya kan warna agak gelap. Oh iya. Jadi ada ciri khasnya ya Bu kalau batik Muara Takus ini sendiri. Seperti di
belakang saya ini ada warna cerah. ya. Warna ya, pewarnanya yang sangat kuat. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke segmen berikutnya dulu ya, Ibu. Dulu ya, Bu. Oke, terima kasih Sobat Ready. Stay tune terus ya. Kain-kain Indonesia berupa warisan Nusantara, gimana ceritanya? Selisih kain, Ada kain. ada cerita. Oke, Sobat Ready, tadi kita udah bahas nih ya tentang Iya, jenis-jenis betul dari banget. kain batik Candi Muara Takus Heeh. sendiri itu apa aja. Nah, ini sendiri udah berlangsung sekitar berapa lama Ibu? Ibu berbidang di usaha ini? Memulai usaha memulai batik ini saya dari 2018, sudah dari hampir 5 tahun lah. 2018. Oke. Iya. Memang masih Motif ciri baru khas lah, dari- baru. Oh, gimana Ibu? Gimana Ibu? Masih Dijelasin. baru. Oh, jadi masih baru. Masih sangat baru lah kalau dia, iya. Iya. Oke. Oke. Baik. Kalau misalkan untuk dari pembuatannya ini kan juga banyak yang beragam ya dan beda-beda, apalagi ini khas dari Kabupaten Riau-nya juga. Kira-kira Ibu ada motif tersendiri nggak, motif ciri khas yang Ya, Ibu punya dari si batiknya? Candi Muara Takus ini tuh gimana sih Bu? Ciri Jadi khas? jadi saya mengangkat motif ini dari khas daerah Kabupaten Kampar karena saya berdomisili di Kabupaten Kampar, dari flora dan fauna yang ada di Kabupaten Kampar. Umpamanya ada oke. dari, karena Kampar itu ada penghasil ikan patin. Oh, Jadi saya buatlah motif ikan patin oke. yang sering itu dibawa oleh model-model fashion show, sudah sering ditampilkan mereka ke berbagai daerah. Dan kalau tumbuh-tumbuhannya ada dari nenas, karena Kampar ini penghasil nenas. Jadi motif-motifnya itulah kami buat dari motif nenas, kami desain Oh, oke. Jadi ciri khasnya karena orang suka lebih dengan desain-desain kami. Oh iya, ciri khasnya lebih ke flora fauna ya Bu Lasvita Iya. ya dari batik Candi Muara Takus itu. Ya, karena ada karena kita kan candi di daerah Kabupaten Kampar itu kan ada Candi Muara Takus. Jadi Candi Pelangka, Candi Anakan, jadi bermacam-macam candi itu ada di situ. Makanya saya buat itu Candi Muara Takus itu supaya candi ini lebih dikenal masyarakat luas, dan sekalian mengangkat daerah karena Candi Muara Takus itu berada di Kabupaten Kampar. Jadi supaya lebih dikenal, itu makanya saya membuat nama batik saya itu Rumah Batik Muara Takus Kampar. Karena candi ini ada 3 bagian, ada candi induknya, ada candi anakan, ada candi pelangka. Dengan motif-motif yang ada di lainnya, ada motif-motif. Semua motif saya itu ada di katalognya nih. Katalog saya ini ada Ini nih. apa Bu? Oh, Katalog. Oh, Iya. jadi itu gambar candinya ya Bu ya? Iya. Jadi ada buku katalog saya ini, di dalamnya itulah macam-macam Oh, sekaligus motif. mempromosikan gitu ya Bu ya. Mempromosikan ya. Iya. Iya, ada di dalamnya yang sudah pernah, model-model yang pernah tampil, motif-motif yang sudah pernah saya Oke, tampilkan jadi di nggak dalamnya cuma gitu. kain juga, Ibu melestarikan Ya, melestarikan candinya dengan juga model. Iya. Ya, termasuk Ananda Abi yang sering mendesain. Dia kan termasuk orang desainer muda kalau di Riau. Nah, Jadi dia sering menampilkan tenun dengan batik kalau tampil dengan berbagai model cilik, model dewasa, itulah yang kami tampilkan di Riau. oke. Nah, Oke. Ibu ngomong-ngomongin soal Mempromosikan ini model-model cilik itu, model-model kayak kawan-kawannya Abi itulah. Ini kan termasuk model ini Ya. yang mempromosikan. Oke, nah Ibu ngomongin soal desainer dan model ini sendiri ya. Punten Ibu Saya itu Lasvita. pun, iya saya. Jadi saya pun kalau dibawa oleh-oleh, Oh. oleh-oleh saya itu, batik saya itu udah pakai nama, udah pakai, Oh, udah Apa? tercantum ya itu. iya. Ini dengan body bag-nya sekali,
Oke, Ekor bebeknya. bervariasi banget ya. Iya, jadi kita umpamanya datang pun kalian datang ke Kampar bisa Oke. dengan nama songket saya, songket ini, songket Oh, Muara jadi ada Takus. perbedaannya sendiri juga ya buat dari kain Iya. sama songket. Oke, Ibu aku mau ngasih pertanyaan terakhir. Jadi kita mengangkat yang bagaimana selama ini yang nggak dikenal dunia luar, Iya. ya itulah kita berusaha untuk supaya lebih dikenal. Jadi setiap ada tamu-tamu dari luar kota ke daerah Kampar sekarang, atau pejabat-pejabat ke luar kota, inilah yang dibawa oleh-olehnya ke tempat dia berkunjung. Oke. Seragam-seragam, ibu-ibu guru, seragam di kantor-kantor. Alhamdulillah dengan apa ya apa kita setiap hari betul-betul mau lah. Jadi makanya saya menghimbau kepada anak-anak muda sekarang ini buat ini. tips dan motivasi buat anak muda ya yang pengen memulai usaha di bidang batik. Iya, Gimana untuk sih, anak-anak Bu? Iya, muda. coba Ibu sekalian kasih tips. Yang tua aja udah umur 70 tahun aja saya sekarang bisa berkarya. Kenapa anak muda yang masih muda belia tidak Betul bisa? banget. Jangan Boleh takut kalah tak ya sama yang berhasil. generasi Iya. tua. Iya. Rintangan itu pasti memang banyak, tapi itulah rintangan, itulah kegagalan, itulah untuk menjadi motivasi buat kita. Karena saya juga sering gagal, sering nggak bagus, sering diprotes orang pelanggan. Kok begini warnanya, kok begitu. Tapi dengan itu adanya protes orang, disitulah saya sambil belajar, sambil saya perbaiki kualitas. Alhamdulillah, satu-satunya kita di Kampar itu memang banyak pembatik lainnya. Kita punya yang dipilih orang. Itulah dengan pemerintah setempat memakai di kantor-kantor masing-masing. Oke. Jadi kalau sebagai gitu. anak muda tuh harus berani Iya, beresiko ya. bener Bu Lasvita banget. aja Ya. berani gitu Jangan untuk Iya. mencoba. Jangan takut gagal, kegagalan itulah Jangan untuk gagal tuh sobat untuk Redi. membuat berarti kita bener banget maju. ya. Ya, Oke itulah deh. himbauan saya karena anak-anak zaman sekarang ini kan takut memulai sesuatu. Iya, Mulai betul banget. ragu-ragu lah ya, apalagi Apalagi terjun karena iya. Karena kegagalan itulah untuk membuat kita untuk lebih maju. Benar. Oke deh, Iya. kalau gitu. Terima kasih banyak ya Ibu Terima kasih sebelumnya banyak, Bu. udah Ya, mau dikasih ya, beberapa sama-sama. pertanyaan. beberapa insight juga Iya, ya, bener pasti. banget. Ya, Apalagi ya. juga buat anak muda. Oke, kalau gitu terima kasih Terima kasih, untuk Bu Ibu Lasvita. Lasvita Siahan. Sama-sama. Oke, dadah Ibu. Dadah, Ibu. Dadah. Telisi kain, Ada kain, ada cerita. Spill the tea. Aduh, Oke. beda banget ya kali ini ya. Biasanya Yes. kita ada bumpsnya gitu ya. bumpsnya, ada sedikit celing Iya. dari kopi atau teh gitu Iya, ya, Ci. Ya. kali ini beda ya. Oke, kita mau ngapain nih, Syah? Ini udah Ritual- segmen terakhir nih. Ritual terakhir dari Iya. Telisi Kain nih biasanya kita spill 3 fakta unik budaya Wow. Indonesia yang terbaru. Yang terbaru. Ini buat Sobat Ready, nice banget sih insight-nya ya. Apalagi yang unik-unik ya, bukan cuma Iya. sekedar fact Oke, biasa ya. boleh deh kalau gitu lu langsung aja Langsung bacain aja nih, ya. Syah. Tahu nggak sih Sobat Ready, ada yang namanya pacu jalur. Nah, pacu jalur ini merupakan tradisi yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singgingi, yaitu di Riau. Nah, jalur ini merupakan perahu besar yang dapat memuat 40 sampai 50 Wow. orang anak pacu loh ya. Itu satu bus itu bisa kali ya muat ya. Sedangkan pacu ini artinya adalah lomba adu cepat. Nah, anak pacu ini sebutan untuk orang-orang yang mengendarai perahu tradisional tersebut. Jadi, jalurnya tuh dibuat sebatang pohon bonio atau kulim kuyan dengan panjangnya 30 meter. Nah, tradisi ini nih mirip sama lomba dayung yang biasa suka tapi ada ininya di jujur depan. kayak gue pernah lihat deh dulu kalau misalkan nonton apa tuh yang kayak si Unyil gitu-gitu Si kan. Unyil, ya yang biasanya Iya. dia ngejelasin fun Iya fact bener juga banget, kan, bener banget. sama Kayaknya gue pernah nonton sih, ini ada klipsnya. Oke, kalau gitu fun fact kedua langsung aja kita bacakan, yaitu adalah bakar tongkang. Apaan tuh? Jadi masyarakat Tionghoa ini di Bagan Siapi-api Riau Bagan Siapi-api. Ya, Bagan Siapi-api Riau mengadakan ritual bakar tongkang setiap bulan Juni. Ada apa ya bulan Juni ya?
Kira-kira apa tuh tujuannya tuh? Nah, tujuannya itu ritual ini adalah untuk mengungkapkan rasa syukur karena para leluhur telah berhasil membawa keluarganya menetap di perantauan hingga saat ini. Kayak selebrasi gitu ya, Iya, berarti kayak selebrasi. homecoming gitu ya. Betul. Nah, kapal tongkang ibarat kapal yang membawa leluhur mereka hingga ke bagan si api-api. Nah, para leluhur bertekad untuk tidak kembali ke tanah asalnya dengan membakar kapal yang mereka gunakan untuk tinggal selamanya di bagan si api-api. Jadi kayak habis mereka ke sana, udah tuh mereka bakar dan then mereka left di sana si kapalnya itu. Oke. Gitu. Jadi kayak kenangan buat ditinggalin di sana Iya, gitu untuk kali para ya. leluhurnya itu. Nah, terus juga nih Sobat Ready, di Riau ada perpustakaan termegah se-Indonesia. Nah, namanya Aduh, tuh apa tuh namanya tuh? Balai Pustaka Soman Hasibuan nih Sobat Ready. Nah, perpustakaan ini biasanya menyediakan yang bukan cuma perpustakaan tradisional biasa ya. Iya. Nah, dia juga nyediain fasilitas lengkap kayak ada aula rapatnya, Oh. ada wifi-nya, Oke. ruang kedap suara pun juga ada loh. Bahkan ada dia juga ruangannya tuh masing-masing ber-AC. Oke. Jadi di gedung perpustakaan tersebut tuh juga punya 6 lantai yang dilengkapi dengan lift. Jadi kayak perpustakaan modern ini ya. bener. Dan ada pun juga daya tampung dari lift tersebut adalah 1.000 pengunjung. Nah, Balai Pustakaan Soman Hasibuan ini sendiri juga dilapisi dengan kaca transparan. Jadi membuat pengunjung dapat menikmati pemandangan di kota Pekanbaru dari dalam. Jadi kayak Wow. estetik minimalis gitu Aduh, ya. sebenarnya jujur ya dari tadi kan kita udah ngebahas banyak banget nih yang ada di sana. Kayak gue pengen banget ke sana deh. Penasaran sih. Penasaran. Karena Nanti gue langsung unik ya. nelfon Abi, yuk ke Pekanbaru gitu. Abi yang jadi tour guide-nya iya, gitu ya. betul Betul banget. Oke deh, Gak berarti kerasa. itu udah yang terakhir nih Udah fun yang fact-nya. terakhir, nggak kerasa nih Sobat Ready nih. Nggak kerasa banget ya. Udah di ternyata penghujung ya. Udah di penghujung. Betul, Bang. Tadi udah mention banyak banget tentang di Pekanbaru tuh ada apa aja. Pasti apa Sobat Ready juga aja. penasaran. Betul. Mending Sobat Ready sekarang cek langsung jadwal booking Cek tiket. Traveloka, Iya. tiket.co. Iya, oke Iya, oke. Sobat Ready. Oke deh kalau gitu jangan lupa Sobat Ready buat dengerin terus nih si Telisik Kain kita. Tapi sebelum itu kita ada pantun loh. Gimana pantunnya tuh? Ada nih. Langsung aja kali ya gue bacain ya Syah. Boleh. Anak dara menari-nari. Salah lagi. Ulang kali ya. Oke. Anak dara menari indah di studio. Menawan berseri serta menganggun, Telisik Kain hadir di Ready Radio. menjadi wadah perkembangan batik dan tenun. Oke. Jangan lupa ya Sobat Ready, stay tune di Instagram Spotify. dan juga YouTube dan TikTok Ready Radio. Oke deh. Bye-bye Sobat Ready. Gimana? Udah capek jalan-jalannya? Nantiin petualangan berikutnya di Telisik Kain. You're listening. Lady Radio from Zero to Hero.